Pips, kenalin, aku Aci. Di episode kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat usaha milik mahasiswa Unpad. Beliau ini mahasiswa sekaligus pengusaha. Keren banget gak sih? Dan yang lebih keren lagi, beliau ini dari jurusan matematika yang katanya punya produk usaha di bidang snack healthy. Kalian pasti pada penasaran kan? Kalau aku sih penasaran buat nyobanya. Jadi ayo kita ke dalam, tapi sebelumnya kita pakai masker dulu ya, supaya tetap hygiene. Oke, let's go. Oke Kang, boleh buka masker dulu mungkinnya. Oke, Culinary Pips, sekarang kita sudah bersama dengan Kang Adit. Boleh mungkin Kang Adit perkenalan terlebih dahulu? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Adit Agustina Mulidan, bisa dipanggil Adit. Aku dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika Angkatan 2018. Oke, mungkin Kang bisa dijelasin dulu kira-kira di Sakobets ini untuk timnya ada siapa saja? Oke, untuk timnya di Sakobets itu kita total ada 9 orang ya yang ada di bagian manajerial gitu. Mulai dari saya di sini selaku founder dan juga CEO, lalu juga ada yang di bagian produksi itu ada 3 orang, ada Georgie sebagai CPO, ada Dimas dan juga ada Ilham. Lalu di bagian marketing itu ada 4 orang, ada Aira, lalu juga sebagai CMO, lalu ada Imam, ada Almay, dan juga ada Erika. Dan yang terakhir ini ada di bagian finance-nya ada 1 orang, ada Amanda. Oh itu, lumayan banyak ya. Ya, sih itu. Oke, kira-kira dari Sakobets ini kan udah berdiri berapa lama sih Kang? Kalau dari Sakobets ini kita itu startnya dari perlombaan Hipsmu sih ya sebenarnya. Hipsmu itu di tahun 2021 kita start sekitar awal Juni gitu. Awal Juni kita mulai untuk mengonsep ide bisnisnya dan hal-hal lainnya. Tapi kalau untuk masuk ke bagian realisasi ide bisnisnya itu kita start di bulan Agustus sampai sekarang kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Kang, kan tadi Akang itu kan dari jurusan matematika nih. Kenapa sih bisa kepikiran buat bikin usaha di bidang snack healthy gitu? Oke. Sebenarnya kalau untuk kepikiran itu kita konsep bareng-bareng sih ya, bukan dari aku aja sebagai yang background dari matematika, tapi kita juga ada yang backgroundnya dari teknologi pangan kayak gitu. Ada Georgie dan juga Aira di awal terbentuknya tim Sakobets ini kayak gitu. Tapi kalau untuk awal mulanya tadi ya seperti yang aku bilang, sebenarnya Sakobets ini tuh bermula dari salah satu perlombaan di Unpad, namanya tuh Hibah Inovasi Pri Startup Mahasiswa Unpad kayak gitu. Di sana sebagai peserta itu kan kita memang dituntut ya ibaratnya untuk berkreasi, terutama berinovasi kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di awal waktu lalu tuh bisa kita bilang kondisi COVID di awal Juni itu masih cukup lumayan parah lah ya kayak gitu. Akhirnya dari permasalahan COVID ini tuh kita coba melihat gitu, oh dari sini masyarakat itu perlu menjaga kesehatan mereka gitu. Salah satu caranya ya mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sehat kayak gitu. Nah, dari sana ketika kita mengonsep ide bisnis ini, oh apa ya, berarti kita bisa nih untuk membuat sebuah makanan gitu. Setelah itu di satu sisi kita juga ingin membuat bisnisnya itu bukan cuma sekedar tadi dari satu sisi kesehatan mungkin kita udah fokus di sana, tapi kita juga ingin coba menghadirkan bisnis yang bisa dibilang menanggulangi permasalahan gitu yang ada di sekitar. Kebetulan kalau dari saya pribadi kan suka ngopi nih kayak gitu. Saya suka ngopi, terus juga setelah kita coba cari data, oh ternyata tren konsumsi kopi di Indonesia itu ada peningkatan gitu dalam 5 tahun terakhir, terhitung dari sekitar 2016 mungkin seingat saya. Nah, dari sana salah satu teman di tim, Georgie, waktu itu tuh sempat bilang kalau misalnya oh ada nih bahan dari si kopi ini yang tidak terpakai gitu, tidak terpakai dan bisa dibilang dari segi value-nya itu masih kurang lah gitu, yaitu kaskaranya gitu. Kaskara ya? Kaskara atau mungkin Indonesianya kulit kopi lah kayak gitu. Jadi si kulit kopi ini tuh dari segi value tidak sebernilai itu, karena biasanya mungkin kalau dari petani itu sekedar dipakai sebagai
kompos aja atau mungkin pakan ternak kayak gitu, karena memang yang difokusinnya ya pengolahan biji kopinya aja gitu. Nah dari sana kita mau coba masuk nih untuk menanggulangi permasalahan dari tidak terpakainya si kulit kopi ini kayak gitu, sampai akhirnya dicobalah gitu, dimasukkan ke dalam bahan baku si makanan ini kayak gitu. Nah tapi di sisi lain juga dari segi kita waktu dulu sempat ini sih ngelihat kita ingin menghadirkan makanan atau cemilan yang bisa dikonsumsi, bisa jadi alternatif untuk teman-teman kita di luar sana yang mengidap penyakit autisme dan autoimun kayak gitu. Dan teman-teman kita ini kan bisa dibilang mereka rentan terhadap gluten gitu. Iya. Nah akhirnya dari si kaskara tadi, kulit kopi tadi, kita jadiin bahan baku dari biskuit ini karena kita ingin menghadirkan produk yang gluten free gitu. Gluten free karena beberapa bahan yang mengandung gluten itu kan sebenarnya dari tepung terigu kayak gitu. Nah kita di produk ini kita nggak pakai tepung terigu kayak gitu karena kita mengganti dengan si kaskara tadi kayak gitu, kaskara dan juga ada maizena dan bahan-bahan lainnya kayak gitu, sampai akhirnya terciptalah produk si Sako Bites ini. Wah, keren banget ya perjalanannya. Dan ini juga kayaknya nyambung ya teman-teman sama episode kita sebelumnya. Kita kan tadi udah bahas kopi ya di episode sebelumnya. Nah, sekarang kulit kopinya nih yang diolah. Oke, nah aku tuh penasaran banget nih ya Kang ya. Kan kita itu mahasiswa nih, Akang tuh mahasiswa, terus pengusaha juga. Gimana sih cara bagi waktunya supaya kayak semuanya tuh bisa terkoordinir dengan baik gitu? Iya, kalau pengusaha banget kayaknya belum sih ya, belum yang sesibuk itu. Cuma ya aku juga bareng sama tim yang lain untuk coba ngerintis usaha aja bareng-bareng. Tapi kalau dari aku pribadi ngomongin soal manajemen waktu mungkin ya, selama berada di perkuliahan tapi mencoba merintis usaha juga. Yang jelas sih sebenarnya kita harus ngelihat dulu sih batas kemampuan diri kita gitu. Karena dari sana kan kita bisa ngelihat gitu, apakah kita masih mumpuni kah untuk menambah kegiatan-kegiatan yang kita miliki atau enggak kayak gitu. Salah satunya ya bisa dilihat lah misalnya dari amanah atau misalnya kegiatan yang udah kita dapetin gitu. Misalnya udah aktif di organisasi A atau misalnya udah ada kegiatan magang di mana dan seterusnya kayak gitu. Dari sana kita bisa ngebalikin gitu ke jadwal kita kan sehari semua sama ya gitu, 24 jam gitu sehari, ada tidurnya, ada aktivitasnya dan lainnya. Dari sana kan bisa kelihatan kita masih punya nggak sih waktu luang untuk mengembangkan diri kita di tempat lain gitu. Salah satunya saya menjalankan bisnis ini gitu. Tapi memang pada akhirnya kalau suka duka mungkin ya, sukanya ya akhirnya kalau dari aku misalnya bisa ngembangin diri di bisnis bareng teman-teman yang lain. Tapi misalnya ngomongin duka ya mungkin orang-orang di luar sana ada yang masih sering nongkrong, masih sering ngerjain hal yang lain, magang misalnya, atau udah mulai kerja atau menyelesaikan perkuliahan. Tapi ya di satu sisi akhirnya semua punya jalannya masing-masing lah, tergantung kita mau ngambil yang mana. Yang penting kita nggak kalau orang sekarang bilang kan FOMO ya gitu, fear out, missing out gitu. Gitu sih mungkin kalau dari aku. Wah, keren banget ya. Baik, terima kasih Kang. Oke, Culinary Tips. Setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, karena kita bakal melihat nih gimana proses pembuatan dari Sako Bites ini. Tetap di Culinary, kulineran warawiri.